Dongeng Bahasa Indonesia. Anansi dan Panci Kacang. Kalian pasti pernah mendengar tentang Anansi si laba-laba. Dia adalah pembuat kerusakan, penipu, dan raja cerita. Dan hari ini, aku akan menceritakan kepada kalian tentang satu kisah yang akan membuat kalian tertawa sedikit, sedikit tersenyum, dan menceritakan sedikit lebih banyak tentang karakter cerita rakyat yang kuat dari negeri Afrika yang megah. Itu adalah hari yang panas seperti semua hari selama beberapa bulan terakhir. Anansi ada di rumahnya, duduk di dekat jendela, dan merasa bosan. Tidak ada yang bisa aku kerjakan hari ini dan kebosanan mulai menghampiriku sekarang. Apa yang harus aku lakukan? Oh, bagaimana jika aku pergi ke rumah nenek laba-laba? Dia pasti punya sesuatu untuk aku lakukan dan dia akan memasak sesuatu yang enak untukku. Lalu, Anansi berangkat ke rumah nenek laba-laba. Ketika dia sampai di sana, dia mengetuk pintu. Nenek laba-laba, ini aku, cucumu, Anansi. Dia pasti sangat senang melihatku. Hehehe. Akan tetapi, nenek laba-laba tidak senang melihatnya. Ya ampun, Anansi yang selalu nakal. Anansi. Nenek, senang bertemu dengan nenek. Anansi menyapanya dengan pelukan erat, tapi nenek khawatir kalau Anansi akan membuat masalah lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Nenek laba-laba, aku bosan. Aku pikir aku akan bisa membantu tetangga dengan beberapa pekerjaan, tetapi kau tahu bagaimana aku selalu mendapat masalah. Hari ini adalah hari di mana aku tidak ingin bertemu dengan masalah. Sama sekali tidak ingin. Dan lalu aku datang pada nenek. Bagaimana aku bisa mendapat masalah ketika nenek ada di sekitarku, bukan? Benar? Oh, aku tidak tahu harus berkata apa. Katakan saja bantuan apa yang nenek butuhkan dan aku akan segera melakukannya. Baiklah, kalau begitu, ikutlah bersamaku. Nenek laba-laba membawanya ke sebidang tanah. Aku perlu kacang untuk ditanam di tanah. Memang banyak, tapi aku yakin kau punya waktu sepanjang hari. Oh, benar sekali. Hanya saja aku pikir nenek akan memberi pekerjaan yang tidak terlalu berat. Tidak. Aku tidak mengatakan tidak untuk ini. Oh, tidak. Aku benar-benar akan melakukannya. Nenek harus yakin. Baiklah, lakukan itu. Oh, aku hampir lupa. Aku membuat kacang pedas favoritmu untuk makan malam, dan jika kau melakukan pekerjaan dengan baik, aku akan membiarkanmu memakan semuanya. Kacang pedas. Oh, kau yang terbaik, nenek. Lalu, nenek laba-laba kembali ke dalam rumah, dan Anansi mulai bekerja dengan nafas panjang. Anansi mulai menanam kacang ke dalam tanah, tetapi pikirannya sedang memikirkan kacang pedas. Baru 1 jam berlalu, tapi Anansi mulai merasa lelah. Matahari bersinar terik di langit, dan panasnya begitu menyengat. Hari ini panas sekali. Aku butuh segelas air dan sedikit istirahat. Nenek laba-laba, aku ingin minum. Tentu saja, kemarilah, minumlah segelas limun ini. Ini akan menyegarkanmu, dan kemudian kau dapat bekerja kembali. Ini sangat menyegarkan. Sekarang, aku harus pergi ke pasar untuk membeli rempah-rempah. Jangan sekali-kali menyentuh kacang pedas. Itu sangat panas. Setelah aku kembali dan tugasmu telah selesai, aku akan menyajikan makanan lengkap untukmu. Kau setuju? Aku mengerti. Jangan khawatir, nenek laba-laba. Lalu, nenek laba-laba pergi ke pasar, sementara Anansi duduk di beranda untuk istirahat sebentar. Aku bisa istirahat sebentar, nenek tidak perlu tahu. Teduhnya.
Rasa limunnya yang sejuk, angin sepoi-sepoi, sungguh sore yang indah sekali. Saat Anansi bersantai, matanya terpejam dan tidak lama kemudian ia tertidur. Sementara itu, sepanci kacang pedas sudah matang sempurna. Dan aromanya yang sedap melayang keluar rumah menuju Anansi. Aroma yang menggugah selera membawa Anansi ke dunia mimpi, di mana ia dikelilingi oleh beberapa panci kacang pedas. Dia melompat kegirangan dan mengambil sesendok kacang ke mulutnya ketika dia tiba-tiba terbangun. Apa? Apakah itu mimpi? Oh, tapi aromanya nyata. Kupikir kacang pedasnya sudah siap. Aku harus pergi dan melihat. Nenek pasti tidak keberatan. Anansi mengejar aromanya dan pergi ke dapur. Itu dia, kacang pedas yang enak. Biar aku lihat bagaimana penampilanmu. Akhirnya Anansi membuka tutup panci itu dan melihat kacang pedas yang masih mengepul. Astaga, baunya terlalu enak bagiku untuk menahan rasanya. Aku bisa mencoba sedikit. Nenek tidak perlu tahu. Dengan menggunakan sendok kayu, Anansi menyendok makanan yang enak itu. Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kacang pedas paling enak yang pernah aku makan. Aku perlu makan lagi. Anansi berpikir sejenak lalu tersenyum saat ide cemerlang bersinar di benaknya. Dia melepas topi dari kepalanya dan mengisi dengan kacang mendidih. Ya, sekarang aku bisa pergi ke ladang dan berpura-pura bekerja dan menikmati kacang panas. Nenek tidak akan pernah tahu. Tapi pada saat itu, ada suara ketukan di pintu. Nenek laba-laba. Kura-kura dan aku di sini untuk makan malam seperti yang kau minta. Oh tidak, aku harus apa? Mereka tidak bisa melihatku dengan kacang. Mereka akan memberitahu nenek. Nenek laba-laba, buka pintunya. Kami lapar. Aku pikir kita harus membuka pintu dan masuk. Mungkin nenek laba-laba tidak bisa mendengar kita. Usia tua biasanya seperti itu. Ayo masuk. Baiklah. Oh tidak, oh tidak, oh tidak. Apa yang aku lakukan? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Dan kemudian ide cemerlang lainnya muncul di benaknya. Anansi meletakkan topi berisi kacang di atas kepalanya. Oh, panas sekali. Dengan segera, kacang mulai keluar. Air kacang panas sekarang keluar dari wajah Anansi dan turun ke belakang lehernya. Dan pada saat itu juga, Kudanil dan kura-kura masuk. Oh, Anansi, kejutan yang menyenangkan. Halo. Apa kau di sini untuk makan malam juga? Hebat. Oh, aku suka baunya. Tidak sabar untuk makan. Di mana nenek laba-laba? Tapi Anansi berhenti mendengarkan dan yang dia pikirkan hanyalah bagaimana cara melepaskan topi yang berisi kacang panas dari kepalanya. Dia mulai gemetar dan menggeliat seolah-olah dia sedang menari. Na 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 na. Na 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 na. Apa yang kau lakukan, Anansi? Na 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 na. Ini na 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 adalah na 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 tarian selamat datang. Na 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 na. Anansi luar biasa. Kau penari yang hebat. Kura-kura, mari bergabung dengannya dan menari juga. Na 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 na. Tolong jangan. Oh, ternyata dia bisa bernyanyi dengan baik. Bagus sekali, Anansi. Tapi Anansi tidak bisa lagi menahan kacang panas yang ada di topinya dan melempar topinya ke tanah. Ya ampun. Apa? Apa? Anansi menghela nafas lega, tapi air kacang yang mendidih telah menghancurkan rambutnya dan membuatnya benar-benar botak. Saat itu juga, dia mendengar panggilan dari neneknya. Anansi, kau di mana? Oh tidak.
Anansi tidak ingin menemui nenek laba-laba. Ia melompat melalui jendela dan lari ke rerumputan tinggi untuk bersembunyi. Ya, disitulah dia bersembunyi. Dan jika kalian perhatikan dengan cermat, kalian mungkin masih melihatnya bersembunyi di sana hari ini. Tapi kalian tidak akan pernah melihatnya tergila-gila pada kacang lagi.